Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saat ini saya sedang bersama seorang ibu, yakni Kepala Sekolah PKK Pancasila Borong, Ibu Hermina Akalo. Beliau adalah pemimpin di PK Pancasila Borong ini sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dan saya akan bersama beliau untuk mewawancarai terkait prosedur dalam menjalankan atau mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan sekolah ini, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pada masalah-masalah dilema etika atau rujukan moral. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyimak wawancara yang akan saya laksanakan bersama beliau. Baik, selamat siang Mama. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya Mama, sudah memberikan saya waktu untuk sekedar berbincang-bincang, bertanya jawab tentang kepemimpinan seorang kepala sekolah. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Mama, bahwa hal yang ingin saya tanyakan sebentar ini adalah terkait dengan bagaimana langkah yang Mama ambil dalam mengambil keputusan atau dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa masalah-masalah ini bisa dibagi atas dua, yaitu masalah tentang dilema etika atau masalah yang berkaitan dengan rujukan moral. Kita bisa mulai Mama wawancara ini. Ya. Baik, sudah Mama. Selama ini kira-kira bagaimana Mama dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral adalah sebagai berikut. Dengan melihat opsi-opsi keputusan yang diambil, kalau keputusannya adalah sama-sama benar, maka itu adalah dilema etika. Sedangkan kalau opsinya benar atau salah, maka itu adalah kasus rujukan moral. Oke. Berarti Mama dulu melihat opsi-opsi yang ada, baru Mama bisa putuskan ini dilema etika dan ini adalah rujukan moral. Kemudian Mama, selama ini bagaimana Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika tadi? Cara saya selama ini, saya menjalankan keputusan untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika adalah dengan merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku. Setelah itu, yang kedua, saya melakukan pendekatan pribadi pada pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut. Yang ketiga, pihak-pihak tersebut untuk menegakkan peraturan. Yang ketiga, memberikan wewenang kepada pihak yang lebih berwenang, dalam hal ini ketua yayasan. Berarti sebelum Mama memutuskan itu, Mama tetap merujuk pada aturan. Berarti aturan itu memang yang paling pertama Mama pikirkan. Setelah itu Mama mulai mencoba melakukan pendekatan pribadi. Berarti ketika Mama melimpahkan wewenang kepada pihak yayasan, itu berarti masalahnya sudah Mama tidak bisa tangani. Itu yang terakhir, Berarti langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Mama lakukan kalau begitu selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan selama ini, yang pertama,
melihat kembali aturan yang berlaku, artinya merujuk kembali pada aturan yang berlaku. Terus yang kedua, melakukan pendekatan pribadi. Yang ketiga, menyerahkan keputusan kepada pihak yang lebih berwenang adalah dalam hal ini ketua yayasan. Ada langkah-langkah yang mama sudah ambil, bagus kan. Intinya bahwa tetap pada aturan. Berarti dari langkah-langkah yang mama sudah ambil, menurut mama yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada masalah-masalah dilema etika ini apa? Hal yang menurut saya paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah tetap merujuk pada aturan yang berlaku. Tetap merujuk. Jadi menurut mama selalu melihat pada aturan. Jadi aturan itu jadi Berpijak Iya. pada aturan. Tidak bisa melangkah mengintimidasi, tidak bisa. kita berjalan pada Aturan. Sehingga berikutnya memang kalau memang seperti itu berarti ketika menemukan masalah itu mama biasanya bagaimana? Apakah mama langsung bisa menyelesaikannya saat itu juga, ataukah mama membutuhkan waktu tertentu, butuh ruang bagi mama untuk bisa menyelesaikannya? Itu yang merupakan tantangan ya? Bukan. Oh iya. Itu yang merupakan tantangan. Oh ya, kalau misalnya dari semua yang sudah terjadi selama ini tantangan dia, Itu tantangan merupakan sebuah Iya. tantangan dalam pengambilan keputusan. Ada. Iya. Itu adalah ketakutan jika keputusan itu diambil atau dipublikasikan sehingga membuat banyak pihak menyalahkan keputusan yang saya ambil. Ya. Berarti masih ada dalam hati mama, jangan sampai keputusan saya ini nanti Salah. Iya. Tidak diterima oleh orang lain. tidak bisa diterima oleh pihak lain, bahkan sampai Publikasikan dipublikasikan. keluar. Itu yang paling berat Yang paling berat. dalam memutuskan ya. Dalam keputusan, mengambil satu keputusan. Iya. Tapi sejauh ini aman-aman gitu, aman ya. Jadi keputusan-keputusan yang mama ambil belum sampai ya. Baik mama, sehingga merujuk pada aturan. Berarti ketika mama menemukan masalah itu kira-kira mama selama ini bagaimana? Apakah mama memutuskannya langsung pada saat ada itu masalah, atau mungkin mama membutuhkan waktu, mama perlu ruang khusus lagi untuk merenung, memikirkan keputusan yang mama ambil? Saya menyelesaikan kasus dilema etika itu tergantung dari masalahnya. Jika memungkinkan, maka saya bisa langsung mengambil keputusan. Tetapi jika keputusannya masalahnya sulit untuk langsung diputuskan, saya membutuhkan waktu untuk menelaah kembali aturan yang berlaku. Terus yang kedua, pertama menelaah kembali aturan yang berlaku. Kedua, melakukan pendekatan pribadi lagi. Terus yang ketiga, memberikan wewenang kepada pihak yayasan untuk memutuskan. Kalau memang sudah tidak bisa ini, tetap untuk ke sana. Oke, berarti tergantung masalah. Tergantung masalah. Kalau macam masalah-masalah yang ringan-ringan saja, mama bisa langsung putuskan pada saat itu juga. Tapi kalau memang masalahnya cukup berat, berarti di situ mama butuh waktu, butuh ruang juga ya untuk berpikir. Memang tidak boleh gegabah juga Mei dalam memutuskan. Iya betul. Memikirkan semua efek dampak dan ya. Berarti kira-kira selama ini ada tidak orang yang mama rasa bisa mempermudah mama atau membantu mama dalam pengambilan keputusan? Ada ya? Kira-kira siapa itu? Seseorang yang selama ini mempermudah saya dalam mengambil keputusan
dalam pada kasus dilema etika. Pertama, seperti almarhum Romo Lexi, mereka sudah almarhum Romo Beni Jaya, terus Romo John, hanya kasihan Romo John sudah tinggal stay yang dapat dijadikan teman bertukar pikiran. Berarti ya Romo-romo yang tadi Mama sebutkan ini bisa membantu Mama Bisa membantu saya. ya, karena untuk dijadikan teman, untuk bertukar pikiran. Berarti memang masih butuh teman untuk bertukar pikiran. Masih butuh orang yang bisa mendukung saya. Iya. Berarti Mama dari semua hal yang sudah Mama sampaikan ini tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Mama dapat petik dari pengalaman Mama mengambil keputusan pada masalah-masalah dilema etika? Dari pengalaman saya untuk mengambil keputusan dilema etika, bahwa adalah setiap keputusan yang diambil selalu merujuk pada aturan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan akhirnya tidak akan merugikan kita sebagai pemimpin. Harus selalu merujuk kepada peraturan. Berarti ya, menurut Mama, kalau kita ambil keputusan itu berdasarkan pada peraturan, bahwa pada akhirnya memang tidak akan merugikan kita sebagai pemimpin, Mame, karena aturannya jelas. Dan bukan aturan itu bukan saya yang buat, Iya, dari atas yang punya sekolah yang buat. iya, bagus sekali. Berarti memang Mama ini kalau dianalisis Mama, cara berpikirnya selalu berdasarkan aturan. Karena ada tiga cara berpikir Mama. Cara berpikir berdasarkan hasil akhir, cara berpikir berdasarkan peraturan, dan cara berpikir berdasarkan rasa peduli. Sehingga Mama ini masuk dalam cara berpikir berdasarkan aturan. Baik Mama, terima kasih banyak. Saya rasa itu saja yang perlu saya tanyakan, yang perlu saya ketahui dari Mama sebagai seorang pemimpin dalam melaksanakan praktek sebagai seorang pemimpin saat ini. Terima kasih banyak Mama atas waktunya. Satu hal yang saya bisa petik dari praktek kepemimpinan Mama, bahwa sesuatu yang dijalankan sesuai aturan itu pada dasarnya tidak akan merugikan kita sebagai pemimpin. Terima kasih banyak Mama, selamat siang.